Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jam 10.29 tadi pagi, saya membuka paket kiriman buku yang saya pesan di toko buku Jakfi Makassar yang tengah dalam persiapan PSBB dikarenakan COVID-19. Beberapa menit berselang, saya kemudian membaca buku terbaru dari Yuval Noah Harari, namun bisa pula tidak begitu baru, dan menyelesaikan halaman terakhir buku tersebut pada jam 17.30 sorenya. Jika dikurangi dengan kegiatan lainnya di hari Minggu ini, kurang lebih buku setebal 160 halaman itu saya habiskan sekitar 4 jam lebih. Tidak ada yang baru dari buku baru Yuval Noah Harari ini, seperti yang tertera di sampul belakang buku bahwa buku Money merupakan ekstraksi dari dua buku monumental Yuval lainnya, yaitu Sapiens dan Homo Deus. Bahkan, di halaman terakhir buku, penyunting menyertakan buku 21 Lesson-nya Yuval sebagai rujukan pula. Mungkin maksud dari penerbit Global Indo Kreatif adalah mempersembahkan bacaan singkat dari Yuval, karena kita tahu bagaimana ketebalan dan keseriusan isi dari buku Yuval sebelumnya. Namun bukan berarti penerbit hanya saja menyarikan karya Yuval, karena buku Money ini adalah terjemahan dari buku yang berjudul Money, Fintech Minis yang terbit pada tahun 2018 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada Maret 2020. Subjudul yang dipilih adalah Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan. Pada bagian pertama buku ini, Yuval menjelaskan terlebih dahulu berkenaan sejarah uang dan urgensinya terhadap peradaban umat manusia. Betapa tidak, seberbeda apapun umat manusia, mulai dari perbedaan pandangan politik hingga perang yang mengatasnamakan agama, manusia tak percaya pada uang yang sama. Ksatria Templar mungkin berhasil membunuh tentara muslim dengan dalih misi ilahi, tapi mereka tetap menghamba pada koin emas negeri muslim yang berstempelkan kalimat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Hal itu sangat masuk akal karena nilai uang berlaku universal dan diyakini oleh seluruh umat manusia. Meskipun orang India tidak percaya pada koin emas, ia tetap menginginkannya karena ia kemudian tahu bahwa orang lain menginginkannya dan rela menukarkan apa saja demi setumpuk uang koin emas tersebut. Kita tentu tidak ingin kembali kepada transaksi barter yang dilakukan nenek moyang kita yang begitu merepotkan dan memerlukan perhitungan nilai tukar pasar yang begitu fluktuatif terhadap barang dan jasa yang hendak dipertukarkan. Karena bisa saja tukang sepatu tidak membutuhkan apel yang saya punya. Dengan uang, kita kemudian dapat menentukan berapa harga dari suatu komoditas. Uang bukan sekedar kertas berwarna yang distempel pemerintah yang ada di dompet Anda sekarang ini. Uang adalah alat tukar yang mempunyai sejarah yang panjang. Kerang bahkan rokok bagi tahanan penjara merupakan uang yang digunakan sebagai alat tukar. Secara umum, uang kita pahami berawal dari biji-bijian, kemudian kerang, kulit ternak, logam mulia, uang kertas, hingga angka yang tertera di rekening Anda. Namun yang perlu Anda pahami bahwa seluruh uang yang beredar di dunia hanya 10% dari 90% sisanya yang tercatat sebagai angka semata di rekening Anda. Begitulah uang bekerja. Hal itu dimungkinkan karena aturan pemerintah membolehkan bank melakukan hal tersebut. Sehingga rush money adalah tindakan massal yang sangat dikhawatirkan oleh para bankir dan pemerintah. Itulah mengapa profesor dari film Money Heist di Netflix menjadi begitu epik karena sangat mewakili hasrat terdalam warga yang memprotes monopoli percetakan uang oleh pemerintah dan bankir. Para bankir akan menjadi semakin kaya dengan hadirnya revolusi industri dan saintifik yang menjual ide kemajuan. Sehingga kredit merupakan bisnis harapan yang sangat menopang sendi perekonomian global saat ini. Anda diberikan kredit karena bankir menganggap bahwa di masa depan Anda semakin maju dan dapat melunasi utang dan bunga Anda. Itulah harga uang yang semakin kompleks, namun paling dapat dipercaya oleh sejarah umat manusia. Keyakinan kapitalisme bertumpu pada laba yang diperoleh dari hasil produksi harus diinvestasikan pada akumulasi produksi di masa depan. Maka, kapitalis sangat berbeda dari sekedar orang kaya. Pangeran atau anak orang kaya menghabiskan hartanya secara tidak produktif bukanlah kapitalis. Tapi seorang buruh yang menginvestasikan gajinya merupakan seorang kapitalis. Kapitalisme sebagaimana tesis Adam Smith dalam The Will of Nation merupakan egoisme yang altruistik karena semakin serakah seorang dalam mengkapitalisasi modalnya, semakin banyak tenaga kerja dan orang yang diuntungkan. Setidaknya itu masuk akal secara teori. Tapi, bagaimana dengan realitas konkretnya? Pai yang bertumbuh merupakan syarat dari realisasi janji kapitalisme tersebut. Namun bagaimana jika sumber daya alam tidak mampu lagi memenuhi keserakaan kapitalisme? Setidaknya, itulah yang dikritisi oleh Marxis dan diperingatkan oleh para nabi jauh sebelum Adam Smith lahir.
Tapi apa mau dikata, kapitalisme sudah meresap ke dalam aliran darah umat manusia, bahkan ke kalangan miskin di negara terpencil sekalipun. Kita hanya diberi janji baru untuk menutupi janji lama yang belum ditepati. Kapitalisme tak ubahnya janji setia lelaki hidung belang yang bersumpah untuk diberikan kesempatan terakhir. Kapitalisme dan kredit sudah eksis di Eropa sejak Columbus mencari investor untuk melakukan penaklukan di pulau yang belum dieksploitasi oleh bangsa Eropa lainnya. Setelah mendapat banyak penolakan para raja-raja Eropa, Columbus kemudian berhasil meyakinkan Raja Spanyol, dan investasi tersebut membuahkan penaklukan Amerika oleh Columbus hingga Spanyol menang banyak. Kredo agama yang bergema di abad pertengahan Eropa kini berganti menjadi atas nama kapital. Kultur pasar bebas sejak era merkantilisme membuat negara-negara Eropa kemudian menguasai seluruh belahan dunia. Setelah Spanyol, kemudian Belanda, lalu Prancis, dan akhirnya Inggris yang menjadi imperium sampai abad ke-19 dan masih tersisa jejak kekuasaannya hingga kini. Para imperialis Eropa tak ubahnya preman yang bergilir memperkosa kekayaan dan kedaulatan negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Namun, sampai manakah janji surga pertumbuhan ekonomi kapitalis dapat membawa angin segar bagi umat manusia? Mengingat keserakahan para kapitalis beberapa abad terakhir, alih-alih surga dunia yang terjadi justru neraka kapitalis yang menyengsarakan hampir seluruh umat manusia. Jika pada bagian pertama dan kedua buku ini diekstrak dari buku Sapiens, sedangkan ingatan saya saat membaca buku Yuval terdahulu, bagian ketiga ini merupakan ekstraksi dari buku Homo Deus. Pembahasan dimulai saat menyinggung kelas nirguna atau apa yang oleh penyunting sebut sebagai kaum rebahan. Mereka adalah pengangguran yang bukan hanya tidak mendapat pekerjaan, tetapi memang tidak layak dipekerjakan. Solusi dari Yuval adalah berikan mereka santunan atau pendapatan dasar minimum. Dalam bahasa sederhananya mungkin disebut sebagai BLT atau bantuan langsung tunai. Catatan saya, kelas nirguna ini harus segera diberdayakan sebelum mereka benar-benar sangat tidak berguna. Itu masa ketika mereka tidak berguna, atau dalam artian mereka sedang rebahan. Itulah masa di mana ia sangat tidak berguna, karena ketika ia menggunakan dirinya untuk bekerja, di saat itu pula kekacauan terjadi. Kaum inilah yang sangat berbahaya saat di musim wabah seperti sekarang ini, karena ia keluar rumah dan tidak jelas apa yang ia lakukan, sehingga keluarnya mereka justru menyebabkan kematian bagi orang lain. Itulah mengapa ia disebut kaum rebahan, karena yang dapat dilakukannya hanyalah bermain di dunia virtual dan mengonsumsi obat terlarang. Kedepannya, kelas tak berguna ini akan didisrupsi oleh robot yang dibekali algoritma cerdas. Mesin pembelajar tersebut bahkan lebih akurat pengerjaannya sekitar 87% ketimbang pekerja normal pada umumnya. Pada akhirnya, yang membunuh liberalisme yang memuja individu tersebut bukanlah komunisme, melainkan algoritma cerdas. Politik bukan lagi daulat rakyat, pelanggan tidak lagi selalu benar, dan keindahan bukan lagi bergantung pada mata penonton. Semuanya itu mulai dari pilihan politik, kesehatan, minat belanja, dan pilihan pasangan kita kemudian diarahkan oleh algoritma cerdas yang dikendalikan oleh korporasi semisal Google, Facebook, Amazon, Apple, dan Microsoft. Algoritma kini lebih mengetahui Anda daripada Anda mengetahui diri Anda sendiri. Dari sekedar peramal, algoritma kemudian menjadi penguasa. Nah, adapun perspektif presenter seperti yang saya antar di awal resensi ini, buku ini hanyalah ekstraksi dari buku Yuval sebelumnya. Bagi beberapa orang, mungkin buku ini tidak perlu hadir. Namun bagi beberapa orang lainnya, buku ini setidaknya dapat menjadi pengantar untuk memahami buku Yuval Noah Harari lainnya yang lebih tebal. Untuk saya sendiri, buku ini berguna sebagai penyegar ingatan saya tentang pesan Yuval di buku sebelumnya, dan tentunya sebagai teman saya dalam menyelesaikan serial perampokan percetakan uang di Netflix yang berjudul Money Heist. Bella ciao. Ada pertanyaan?